Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami seringkali harus mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang macet, buntu. Gak ada jalan keluar. Kami merasa seringkali stres, bahkan mungkin depresi. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tetap berharap kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, banyak dari kita mengalami jalan buntu. Dan itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Sehingga membuat orang kecewa, membuat orang frustrasi, membuat orang benci, membuat orang keluar dari gereja, bahkan keluar dari iman, bahkan menjadi ateis. Depresi, stres, jalan buntu. Dan itu dialami oleh Ayub. Dalam bacaan pertama hari Minggu kelima ini, Ayub mengalami semua hartanya hilang, keluarganya hilang, hanya dia sendiri, dan itu pun tubuhnya ya penuh dengan borok. Saudara, siapa yang tidak pernah mengalami seperti Ayub? Siapa yang tidak mengalami keputusasaan? Dan itu suatu yang harus kita hadapi, kita jalani. Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan apa yang dapat dilakukan. Ya, apa yang dapat dilakukan? Kita bisa melihat dalam semua kitab suci, dalam Injil kita lihat Yesus bisa melakukan segala-galanya. Orang mati dibangkitkan, orang kusta disembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan sangat mengagumkan sekali ketika Yesus telah menyembuhkan banyak orang, segala penyakit datang. Lalu Yesus menyingkir sendirian di atas gunung. Lalu besok pagi orang bertanya, Yesus kemana kau? Semua orang mencari engkau. Jawaban Yesus apa? Saya harus pergi ke tempat lain. Di sana pun saya harus mewartakan kabar gembira. Coba bayangkan. Begitu populer, begitu berkuasa. Dan orang mengatakan, engkau dicari. Mungkin orang mencari Yesus karena popularitas, karena Yesus bisa, hebat, dan segala macam. Dan orang bisa tersanjung dan tersungging. Lalu kita bisa melihat di situ. Ya, kita bisa melihat Yesus tidak terpaku kepada popularitas, kepada kehebatan dirinya sendiri. Dia harus mencari domba-domba yang hilang di tempat lain. Nah, ini satu hal yang menurut saya sangat penting bagi kita, terutama bagi para imam. Kita harus belajar melepaskan apa yang sudah kita lakukan. Tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Sudah lepas bebas. Itu nilai values yang sangat tidak mudah. Ketika kita dihormati, disanjung sebagai imam, sebagai pastor, lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tadi saya mengatakan tentang orang yang buntu itu. Seringkali harus berjalan dulu beberapa waktu. Harus jalani dulu. Penderitaan itu, salib, malam gelap itu dijalankan. Seperti Ayub mengalami malam gelap yang sulit. Dark night. Ya, itulah. Untuk apa? Supaya kita tahu hidup itu tidak terbatas kepada penderitaan, sakit. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu, keselamatan. Jadi ketika orang mengalami penderitaan yang lama itu, dia diajak untuk tahu bahwa yang fisik, yang kelihatan, semua harta ini bisa hancur. Ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu yang kita sebut dengan kerajaan Allah. Itu yang kita sebut dengan surga. Itu yang kita sebut dengan kebahagiaan bertatap muka dengan Allah. Yesus menawarkan itu. Bukan menawarkan surga duniawi, surga yang abadi, yang kekal. Yesus tidak mengajarkan supaya kita bebas dari penderitaan itu. Kita harus mengalami penderitaan. Seperti Yesus juga. Yesus mengalami penderitaan itu, dijalani itu. Meski orang bilang mengatakan hanya 3-4 hari. Ngomong kosong.
Yang dialami Yesus itu begitu memedihkan. Dan itu merangkum semua penderitaan di seluruh dunia. Diinjak, diperkosa, dalam tanda petik dihajar, ya, kemudian dihina, ditusuk, tukanya begitu menyakitkan, pedih. Itu harus dijalani. Anda. Nah, bagaimana supaya pengalaman kita harus mengalami itu? Itu kekosongan diri. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku tapi Engkau. Dan disitulah menurut saya salah satu nilai dari penderitaan, nilai salib, nilai kebuntuan, nilai kematian, nilai stagnan itu. Yaitu itu. Sehati sepikir dengan Allah, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Semoga Anda dan saya dan kita semua diresapi oleh semangat ini. Memang kita harus menderita. Harus dijalani. Dan kita bersandar untuk belajar terus mengosongkan diri. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekarang dan selalu, kapanpun. Meski tidak mudah. Tapi kita tabah, tekun menghadapi perjalanan yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati Anda supaya tetap tabah, tetap kuat. Bersama Bunda Maria. Bersama Santo Yosef. Mereka pun mengalami yang serupa. Lihat Santo Yosef dan Maria harus berjalan ke Mesir. Bagaimana Maria juga melihat putranya diperlakukan begitu. Betapa sakit pedihnya itulah. Tetapi surga itu. Jangan lupa ada pengharapan yang abadi. Di surga tidak ada penderitaan, tidak ada salib. Ya, tidak ada. Hanya ada kebahagiaan, kemuliaan. Tuhan memberkati Anda. Semoga kita tetap tabah dan kuat. Bapa, Putra,